Semua kurang 20 setuju. Bayangkan itu Pak. Katanya wakil rakyat. Biasanya wakil rakyat ini kan orang hebat. Orang yang mengerti siang dan malam. Bukan orang yang kalang kabut. Siang dikatakan malam, malam dikatakan siang. Padahal itu lampu listrik. Ini Pak, ini masalah bangsa kita. Bangsa kita ini masalahnya kekurangan bagaimana caranya mengambil keputusan. Contoh, partai politik kurang 20%, dia setuju. Sama saja dengan kita nih. Oke, saya beri kamu hadiah 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masumi yang saya hormati dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Chandra. Pada hari ini kita akan membicarakan suatu topik yang berjudul sewa perahu membawa bencana. Dan untuk membicarakan masalah tersebut telah hadir di depan saya Dr. Wan Wasri Wafifi yang merupakan mantan Presiden Asosiasi International Student USA, mantan pengurus IPTEC ICMI Amerika, dan dosen dalam dan luar negeri. Bagaimana Pak Dr. Wasri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa di dalam pemilihan umum, terutama di dalam Pilpres dan Pilkada, para calon-calon tersebut memerlukan pencalonan atau pengusungan daripada parpol ya, sebagai pengusung. Nah, ini dinamakan sebagai sewa perahu ya, karena mereka harus membayar sejumlah uang agar bisa dicalonkan ya. Nah, ini kira-kira bagaimana efeknya terhadap pemilihan umum dan masyarakat kita secara umum? Oh, ini gini Pak. Ya. Ini sebenarnya sewa menyewa ini hanyalah di dalam strategi mereka untuk mencari pengaruh atau menjadikan orang dia untuk berkuasa. Diistilahkan orang sewa perahu. Nah, ini masalah Pak. Sebenarnya ini adalah strategi atau peraturan yang telah direncanakan dulu Pak. Bagaimana caranya menjadikan bangsa Indonesia yang beratus juta itu terpedaya dan tertipu. Maka dibuatlah undang-undang. Setiap calon-calon presiden atau calon kepala daerah harus didukung oleh 20% misalnya partai politik. Berapa bodohnya peraturan ini. Yang setuju itu Pak, partai politik yang tidak cukup 20%. Dia setuju. Hanya satu PDIP yang lebih 20% waktu itu. Kalau PDIP setuju, itu logika. Dia bisa membawa calonnya. Tapi yang lain-lain, semua kurang 20, setuju. Bayangkan itu Pak. Katanya wakil rakyat. Biasanya wakil rakyat ini kan orang hebat. Orang yang mengerti siang dan malam. Bukan orang yang kalang kabut. Siang dikatakan malam, malam dikatakan siang. Padahal itu lampu listrik. Ini Pak, ini masalah bangsa kita. Bangsa kita ini masalahnya kekurangan bagaimana caranya mengambil keputusan. Contoh, partai politik kurang 20%, dia setuju. Sama saja dengan kita nih. Oke, saya beri kamu hadiah 100 juta. Syaratnya nyawa melayang. Sama ada itu. Hah? Coba bayangkan itu Pak. Jadi tujuannya sebenarnya Pak, bukan untuk menjadikan partainya berhasil, tapi mencari data atau mencari kesempatan supaya partainya disewa, dijadikan perahu. Ya, menurut pengalaman Pak Wasri, apakah memang calon-calon ini harus membayar kepada parpol-parpol ini, dan kalau harus membayar, kira-kira berapa besar yang harus dibayar? Logikanya Pak, tidak perlu bayar. Sebenarnya
partai ini mencari satu di antara 280 juta yang paling hebat untuk dicalonkan oleh partainya. Sebenarnya begitu. Yang logikanya begitu. Tetapi suasana itu diganti dengan suasana perahu harus disewa. Nah, antaranya misalnya saya dengar-dengar disewa-sewanya, saya tidak ngerti itu. Kenapa? Yang aneh-aneh, yang rahasia di balik rahasia, saya tidak mau tahu bah. Tetapi logika aja, tidak ada sewa menyewa. Tetapi Pak, yang sekarang kejadian, Anies yang tidak ada uang terpental. Kabarnya karena Anies tidak punya uang dan tidak mau menggunakan uang. Padahal Anies ini diharapkan oleh sebagian besar rakyat Jakarta. Contohnya Pak, orang Kampung Bayam, orang akuarium, belum datang lagi orang sudah mengelu-elukannya. Mengelu-elukannya bukan karena dia dibayar, tetapi karena hati nurani mereka yang menginginkan Anies. Tetapi karena masalah sewa menyewa perahu, Anies terpental, tidak dapat calon. Ya, kalau kita lihat peraturan yang ada, sebenarnya orang yang tidak punya uang itu masih bisa mencalonkan lewat jalur independen. Artinya tidak memerlukan pengusungan dari parpol. Tetapi mengapa masih banyak yang ingin menjadi caleg atau cakada atau calon presiden, wakil presiden itu melalui parpol? Apakah karena kalau melalui parpol itu kesempatan untuk menang akan lebih besar karena diusung parpol-parpol yang biasanya berkoalisi? Oh, kata Bapak sudah independen dan parpol. Sebenarnya Pak, sama saja independen dan parpol, tapi malangnya si parpol-parpol di Indonesia yang kalang kabut ini membuat peraturan PT 20% untuk presiden. Apa gunanya? Sebenarnya tujuan PT ini supaya si parpol ini berkuasa. Yang paling kesempatan bertanya sewa. Jadi karena ada orang hebat tapi idealisnya kurang, dibayarkan oleh oligarki. Akhirnya siapa yang berkuasa? Orang calon ini jadi boneka Pak. Siapa yang menderita? Bangsa kita ini yang tak pernah mengecap kemerdekaan selama planet ini dijadikan Allah. Ya, kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, di mana adanya putusan MK tahun 60, tahun 2024, yang menurunkan threshold ya, misalnya di dalam pemilihan gubernur itu diturunkan dari 20% menjadi 7,5% untuk Jakarta misalkan. Nah, apakah ini merupakan efek yang positif ya? Karena kita harapkan nanti MK juga akan meluruskan PT untuk Pilpres ya. Mungkin bukan lagi 20% atau 10%, mungkin kalau bisa dihapuskan sama sekali. Ya, bagaimana pendapat? Ya Pak, ya. MK yang kemarin ini, ya, yang 60-70, ya, itu sebenarnya Pak adalah MK hebat mencari kesempatan di dalam kesempitan. Apa sebab? Dulu MK dikutuk orang karena mengeluarkan peraturan 90. Akhirnya MK dikatakan oleh dunia namanya jatuh. Artinya reputasinya di dunia hukum jatuh. Sekarang MK dapat kesempatan memperbaiki namanya. Setelah Indonesia ini kalang kabut, maka dia membuat peraturan 60 Pak. Setelah kalang kabutnya begini, seluruh partai bersatu sehingga Anies kehilangan dukungan. Karena semua partai sudah gabung, termasuk partai yang diimpikan rakyat, yaitu partai yang dulu saya setuju partai itu Pak, tapi sekarang saya tidak setuju lagi. Mereka bersatu, akhirnya Anies tidak dapat mencalonkan diri karena sudah pergi, kecuali PDIP. Maka kesempatan inilah digunakan oleh MK. Karena MK hebat, dijatuhkannya PT-nya jadi 7,5%. Akibatnya PDIP bisa mencalonkan gubernur. Semua orang melihat ke PDIP.
Okey Anies bergabung dengan PDIP. Semua rakyat Jakarta. Tetapi nama MK naik. Kenapa? Memberi kesempatan kepada Anies sebenarnya melalui PDIP. Tapi malangnya Pak, yang hebat membaca tulisan alam MK. Tetapi Pak, kita tidak bertanya Pak, tapi sebenarnya kalau PDIP pandai membaca, dia akan menjadikan Anies calonnya. Tetapi entah di mana permainan, Anies juga terpental. Akhirnya kita dapatlah judul kita. Perahu sewa perahu membawa bencana. Sewanya bukan uang saja Pak. Perahu ini disewa dua alasan. Satu, dengan uang itu akan menjadikan pemimpin daerah kalang kabut. Yang sewa yang satu lagi adalah hati nurani. Nah, inilah yang tidak bisa digunakan oleh PDIP. Kalau PDIP mengangkat Anies, selesai masalah. Tetapi malangnya Pak, dunia berkata lain. Kita tidak bisa menyalahkan PDIP. Itu haknya. Kalau saya punya partai, kalau saya angkat Anies. Nah, inilah sewa hati nurani yang tidak digunakan. Baiklah, jadi kita dapat simpulkan bahwa sewa menyewa perahu ini merupakan efek akan berdampak terhadap pilkada atau pilpres ya, karena dari segi pembangkakan biaya, kampanye dan sebagainya. Jadi ini akan merugikan masyarakat ya dan sistem politik kita. Jadi mudah-mudahan MK pada masa yang akan datang bisa mengurangi atau bahkan menurunkan PT ini ya, sehingga seminimum mungkin sehingga partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum bisa menjadi lebih tinggi baik dari calon yang akan maju maupun daripada masyarakat yang akan memilih. Demikian para pemirsa. Ini begini Pak. Ya. MK kalau menurunkan tidak guna juga kalau 1%. Harus turunkan 0%. Maka partai politik tidak ada lagi berpikir sewa menyewa. Itu aja Pak. Oke, demikian para pemirsa, saya kira mudah-mudahan ini bisa jadi topik yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.